Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mulki wa dini wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, barakallah berjumpa kembali dengan kami sang Jawa. Alhamdulillah, barakallah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sang Jawa kembali hadir lagi untuk menghibur sedulur-sedulur sang Jawa sekalian untuk memberikan pelajaran edukasi, menambah wawasan untuk meningkatkan bagaimana ketakwaan kita dan untuk memberikan pelajaran sedikit tentang dunia gaib atau dunia tausat mata. Dalam hal ini sang Jawa akan sedikit membedah tentang fenomena yang sempat sedang viral mungkin di luar sana tentang adanya suatu pesugihan yang mengikat perjanjian atau memberikan menyerahkan diri sendiri pada sosok gaib. Dalam hal ini genderuwo. Jadi banyak di luar sana orang yang lagi kesulitan ekonomi memuja atau melakukan pesugihan dengan sosok genderuwo untuk mendapatkan harta kekayaan dengan cara bersetubuh dengan si genderuwo itu. Entah si wanita atau kaum hawanya masuk ke dalam hutan tempat dimananya ada gaib itu, ataupun pergi ke dukun yang mempunyai sebagai juru kunci tempat pesugihan tersebut. Yang lain ada pertanda apa ini? Kok Popo tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita? Ya mungkin mudah-mudahan pertanda baik lah ya. Kamu putih. Terus Popo datang ke sini, semoga ada pertanda baik lah, mungkin bisa jadi pelajaran. Kita lanjut lagi ya, bahwa banyak fenomena-fenomena yang viral itu di medsos ya, mungkin di Facebook atau di YouTube juga banyak yang mengkaji masalah itu. Makanya kita akan sedikit bahas mengenai pesugihan yang menggunakan genderuwo itu. Bagaimana harta kekayaannya didapat, apakah harta gaib atau harta yang dari tempat yang lain, terus apa bagusnya kan? Makanya barangkali si pemuja itu nanti kedepannya bagaimana, apakah terikat perjanjian selamanya akan menjadi pembunuh genderuwo atau bisa terputus perjanjiannya sementara waktu. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita tarik ya, di luar sana genderuwo yang mungkin sudah pernah melakukan hal semacam itu kepada kaum ibu, kaum hawa, untuk diinterogasi sejauh mana keterangan-keterangan yang kita bisa petik ya. Tahan saja Mas, selama ini masih ditemani oleh steward kami itu Kang Suta. Bantuannya Mas ya. Assalamualaikum. Semua yang untuk semua tercepat Allah SWT kunci semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Genderuwo yang pernah terlibat yang pernah bersetubuh dipuja oleh kaum ibu di hutan sangat tertarik Allah. Begitu suaranya tersambung dapat bicara bahasa manusia Allah. Dari golongan apa sampai jin? Ya. Jin dari mana? Dari bukit. Dari bukit. Bukit apa?
Bentuknya seperti apa? Ya, berbulu. Berbulu. Bulu. Manusia biasa memanggil sampean itu apa? Sosokmu seperti apa selain berbulu? Tingginya berapa kaki? Maunya berapa kali tubuh manusia? 5 kali 5 kali. manusia. Gigi saya panjang. Giginya panjang. Ya, Kukunya kuku biasa saja, normal. namanya siapa? Punya nama ya? Apa enggak di dunia sana sampai? Orang manggil saya genderuwo. Ya, suaranya agak kencang ya. Tidak ada sangar-sangarnya Adsan sih. Bingung saya. Bingung kenapa? Kok di sini begini? Tadi lagi ngapain? Biasa nunggu tugas. Nunggu tugas. Dari siapa yang menugaskan sampean? Ada. Bangsa manusia. Ya, berikut bangsa manusia ada. Di atasnya juga ada. Oh, maunya dukun itu. Ya, dukun boleh dibilang begitu. Pengarah jalan. Dia mengarahkan jalan. Mempertemukan saya dengan mangsa saya. Mangsa? Iya. Seperti apa contohnya? Saya mendapat kesenangan. Mendapat kesenangan. Iya, kepuasan. Itu atas kemauan sampean sendiri atau apa atas kemauan si itu pasien atau kliennya? Ya, tergantung. Kalau tidak ada orang yang butuh jasa saya nyari sendiri. Oh, seperti itu. Iya, karena saya sukanya begitu. Jadi jadi tukang juga oleh itu ya. Iya. Ini saya mau nanya ya. Kan kami tahu ya, banyak akhir-akhir ini pemujaan bangsa-bangsa kamu di hutan-hutan sana yang kebanyakan kaum wanita ya yang mencari pesugihan dengan jalan melakukan ritual hampura, apa namanya, mungkin kalau saya sebut ya kurang sopan ya di bangsa manusia, tapi harus saya sebutkan melakukan persetubuhan dengan bangsa sampean ya. Dengan seperti itu? Iya. Iya. Syaratnya seperti apa? Memang syaratnya seperti itu? Iya, kan itu kesenangan saya. Kalau dia mau harta dari saya juga harus kasih kesenangan. Tidak perempuan saja, biasanya laki-laki juga menyuruh istrinya buat jadi korbannya. Oh ya gitu. Iya. Yang penting saya dapat jatah setiap kliwon. Kliwon hari apa itu? Jangan kasih tahu. Ya pokoknya kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa kliwon. Selasa kliwon. Iya. Bukan Jumat kliwon ya. Apa ada rahasia khusus itu Selasa? Kenapa harus Selasa kliwon? Ya tidak juga sih. Biar kesannya serem gitu Selasa kliwon. Bukan. Bukan. Saya itu dapatnya jatah Selasa kliwon. Oh, Ada yang Senin, yang penting kliwon. oke. Makanya saya bilang kliwon doang. Oh, Kan jadi yang datang banyak. giliran itu ya. Iya. Teman-teman sampean gitu. Lah, yang mau saya tanyakan lagi, setelah misal seorang wanita itu datang ke hutan, padahal si wanita itu udah tahu ya, dari siapa itu wanita itu tahu? Sekarang canggih zaman. Dukun sudah pasang Oh gitu. iklan. Sekarang zaman modern.
bahasa kami jadi lebih bebas leluasa. Apa yang dipersiapkan kaum ibu itu di mau mendatangi sampean? Awalnya dia tidak tahu, awalnya ingin kaya, ingin harta. Terus Setelah datang, ya itu syaratnya. Karena sudah terlanjur datang, mau tidak mau. Karena kalau sudah datang wilayah kami, pantang dia pulang. tapi dikasih tahu mau berhubungan dengan Iya, sosok ayah sampean. iya, suruh siapkan kamar khusus. Nanti aku datang. Itu kadang-kadang ada juga yang tidak di rumah tapi di hutan. Ya itu awal. Pertama datang di pertama situ. di hutan. Iya, enggak sekali doang. Oh, Ya, enak dia di hutan dulu aja. bagaimana? Iya. Ya, dia datang. Lalu kami disiapkan untuk berhubungan. Kalau dia mau, lanjut terus persyaratannya nanti kita beberkan semua. Pada saat pertama berhubungan itu di hutan, apakah si wanita itu tidak ketakutan melihat sosok sampean? Ya, saya berubah. Saya akan bisa jadi apa saja. Jadi apa misal? Ya, orang-orang manusia itu bilang katanya ganteng gitu begitu. Wah, aku juga bisa. Makanya ada yang mirip suaminya pula. Oh gitu. Gitu. Nah, setelah tadi sampean menyerupai sosok yang misal ganteng terus sekali berhubungan di hutan, apakah langsung dikasih juga itu? Ya tidak. Jadi bukan langsung uang banyak, bukan. Terus? Nanti itu ada jalan-jalan usahanya jadi lancar. Dia mau usaha apa aja lancar. Kami bantu di situ. Bukan langsung hartanya banyak. Saya kira dikasih duit satu kepok apa seperti enggak. Tidak. Nanti dia pulang. Terus? Disuruh usaha apa nih kamu jalan ya? Nah, nanti situ kita bantu di situ. Jalan-jalan. Nanti dia kaya raya. Nah, itu. Tapi setiap malam-malam tertentu nanti suruh. Iya, siapkan kamar khusus. Saya datang di situ. Setiap malam, misal tadi Kliwon itu. Iya. Kalau misal malam seperti itu tidak lupa dianya apa bagaimana? Apa tetap ingetin? Harus diingetin. 2 hari, 3 hari sebelumnya saya menambahkan diri. Oh, Jadi dia ingat. kasih petanda gitu. Dan apakah misal setelah si wanita itu kaya dengan sepihak pengen memutuskan pesugihan itu bisa? Tidak bisa. Sampai hari kiamat dia akan jadi pengikut saya. Allah Akbar. Akan saya tarik, saya setorkan ke atasan saya. Enak saja. Terus keluarganya yang itu terimbas tidak? Misal oke lah kalau suaminya tahu, kalau anak-anaknya kan nggak tahu bagaimana? Karena imbasnya enggak. Otomatis. Dia makan uang itu ya otomatis. Orang ikut nikmatin juga kok, walaupun tidak tahu. Pasti otomatis lah. Astagfirullahaladzim, para kaum bawah, bukan sampean saja yang menjadi korbannya, keluarga sampean juga itu pengakuan dari si Wowo ini sendiri. Terus misal kamu waktu berhubungan ya ampun, saya sekali-kali bukan hanya nge-zoom ke pembicaraan ini ya. Apakah si wanita itu apa namanya cuman maksudnya merasa puas atau sebentar-sebentar doang apa bagaimana? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya si wanitanya itu lama tidak apa main dengan sampean seperti itu. Ya, pastilah dia menikmati. Awalnya sih dia takut-takut gitu. Lama-lama dia puas. Bahkan nanti dia yang ketagihan. Tapi banyak juga yang saya lihat di bumi Nusantara ini yang terlibat seperti itu. Wah, banyak banget. Apalagi zamannya zaman susah.
bukan ikut saya saja, banyak pesugihan yang lain juga banyak. Selain apa ya, kenikmatan mungkin yang sampean tadi bilang, apakah ada roh sukma yang ditahan juga? Otomatis itu perlahan-lahan, satu. Terus misal orang yang meninggal itu apakah nanti miskin lagi? Habis semua, habis bersih keturunannya sengsara. Cara sampean mendatangkan kekayaan itu bagaimana? Tadi misal sampean membantu penjualan itu diapain? Penjualannya misal? Ya aku jaga setiap ada orang, aku bisik-bisikin untuk beli. Ya. Nanti ada misalkan orang belanja, yang tadinya belanja sedikit jadi banyak tanpa sadar, beli duit habis nggak tahu. Oh seperti itu. Jadi kayak ditarik itu ya. Iya. Terus kalau misal yang suaminya terlibat, yang suaminya tahu ya, kalau istrinya ada perjanjian dengan bangsa sampean itu, pada saat itu suaminya ngapain? Nungguin di situ apa tidak? Ya dia nyiapin kamar saja, yang penting siapin kamar. Oh, astagfirullah. Siapin kamar buat saya. Oh, Tidak perlu harus istrinya, siapa saja. Yang penting siapin saya wanita. Ya, astagfirullah. Tapi ada yang tidak melakukan ritual itu sampai mendatangi para bangsa manusia. Iya, biasanya yang keliaran begitu. Makanya saya sekarang kebalik, justru bangsa manusia yang mendatangi sampean ya. Menang banyak sampean ya. Iya, gak usah capek-capek nyari. Disiapin kamar. Astagfirullah. Lah terus kalau sampean berhubungan apakah bisa menjadi si wanita itu bisa mengandung hamil anak sampean? Ada tidak yang seperti itu? Ada. Terus brojolnya nantinya bayinya dalam bentuk fisik manusia atau goib? Manusia ada, yang goib juga ada. Biasanya manusia, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Iya. Fisiknya berbeda dengan anak-anak pada umumnya gitu ya. Ya, makanya ada orang jika punya anak yang punya kelainan dia senang. Karena semakin kaya, ada yang begitu. Tidaknya enak ya. Sudah. Kenapa sampean mau jujur sama saya? Saya juga bingung makanya ini. Sudah ya. Ntar dulu. Udah sunat belum? Gak ada sunat kita. Tidak ada sunat. Saya potong saja ya. Biar kamu tidak melakukan lagi. Jangan. Pusing nanti saya. Pusing? Iya. Karena adanya kamu dari bangsa kami, para kaum Hawa itu jadi melakukan pesugihan itu karena adanya kamu. Kalau enggak ya mereka itu makan ibadah kepada Allah, menggantungkan. Tidak juga, imannya aja kurang. Imannya aja kurang kok saya disalahin. Nah, imannya kurang karena ada pelampiasan sampean, ya pesugihannya ke sampean. Kalau enggak kan ya pikiran, wiridan, sholat hajat, minta petunjuk pada Allah, tidak ke kamu atau ke dukun. Apa ini ada hubungannya dengan dampak ekonomi di zaman Covid ini? Apakah makin banyak pasien-pasien yang model seperti yang saya sebutkan tadi? Sebenarnya dari dulu juga udah banyak. Dari dulu udah banyak. Iya. Tapi cuman karena sekarang zamannya canggih modern, orang gampang nyari. Jadi apa ya, ada peningkatan itu banyak. Iya. Jadi orang pengen apa gampang nyarinya sekarang. Ya mungkin kehadiran kami di sini juga ya mau membantu menyadarkan sedulur-sedulur yang melihat tayangan ini bahwa tidak semudah yang mereka bayangkan menjadi kaya dengan cara instan. Tentunya perjanjiannya yuk mengibatkan seluruh keluarganya itu menjadi korban nantinya. Itu masih di dunia, di akhiratnya jadi pengikutnya sampean ya. Ya, otomatis. Dulu di rumah itu bahaya banget ini. Sayangilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya dari jin dan manusia dan batu-batu. Allah Akbar.
Saya mau menarik teman-teman sampean. Mau saya hajar. Mau? Sampean tugasnya lain. Tugas sampean lain. Apa? Udah, tugas sampean mah benerin akhlak manusia yang lain. Suruh tobat yang bener. Kami biarin. Kamu aja juga kan banyak yang lain. Gak usah ikut campur urusan. Tapi karena adanya sampean, jadi saudara kami tergelincir akidahnya. Pasti banyak, selain saya juga banyak. Saya hancur banyak. Ya, minimalisir lah minimal. Kalau Apa ini ada ketakutan dari sampean itu? Kalau mau mengurangi, suruh tuh manusia benar sendiri, perbaiki sendiri. Jangan salahkan kami. Biar kami sendiri, kalian sendiri. Memang sampean juga sama kami, makhluk ciptaan Allah. Iya. Tugas sampean menggoda, tugas kami menyadarkan gitu. Iya. Tapi kalau tidak mau ya masing-masing. Masing-masing orang maunya dia begitu. Tapi karena adanya kamu atau para dukun itu yang menyebabkan akidah manusia tergeser. Maunya Pasti dalam arti ada terus. Bangsa kami ada terus. ya yang seterusnya ya nanti urusan yang lain kan, yang ada yang sekarang sampean. Ya udah, lepasin aja. Takut ya? Bukannya takut, udah Tapi- kita masing-masing aja. Ya udah saya lepasin tapi tak sunat saja. Aduh. Selamanya. Jadi kan iya. Adil itu kan? Oke? Siap? Pusing saya nanti. Pusingnya hilang nanti. Hah? Iya. Nanti saya obatin pusingnya. Pokoknya intinya saya menghormati sampean sesama makhluk ciptaan Tuhan, tapi tatkala saya melihat firman Allah yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, sampean tidak beribadah. Ayo, sampean justru menyesatkan bahwa bangsa manusia apa? Bangsa kalian itu banyak yang ibadah tuh di pinggir-pinggir jalan itu. Iya. Kenapa gak urusin? Kenapa bangsa kami yang kalian urusin? Ya susah sering ngurusin bangsa kami. Bangsa kami punya wilayah sendiri. Kalian tuh bangsa manusia banyak. Itu aja urusin dulu. Iya, kami sering ngurusin bangsa manusia. Ini kan lagi ngobrol sama sampai ya. Ya udah, lepasin. Ya udah saya lepasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sang yang berusaha nirwana. Gendruwo di luar sana, sebanyak apapun sekuat mediator ini yang terlibat pesugihan pesugihan persetubuh dengan kaum Hawa tertarik semampunya. Sallallahu Muhammad sallallahu. Ada berapa ini? Berapa? Berapa? Jutaan. Ini berarti terlibat semuanya, otomatis ya yang tarik ke sini ya. Ada kunci. Ada rajanya enggak di sini salah satunya? Tidak. Apa genderuwo hidupnya berkoloni apa bisa-bisa? Koloni banyak kumpul. Ya, bangsa genderuwo kan harusnya ya mungkin punya istri. Saya sering lihat nggak pernah berhubungan dengan itu kuntilanak. Jelek. Nggak pernah bersetubuh dengan kuntilanak. Jelek. Ya bisa aja kuntilanaknya merupai wanita cantik. Ya saya kan tahu. Semua yang ada di tubuh ini alat vitalnya terpotong semuanya. Minimal mengurangi menyelamatkan dulu saya Pak Hamzir. Saya pengen menggantikan Raja Genderuwo yang terlibat masuk Allah sallallahu. Sampean rajanya. Iya. Dia tahu ya, para itu pasti ada rajanya di kerajaan masing-masing. Iya. Di sampean sering dapat persembahan dari ruh sukma yang ditawan itu apa bukan? Enggak. Kami punya atasan lagi. Nah, atasannya lagi. Iya. Ya, kami tahu ujung-ujungnya ya ke iblis atasan. Iya. Kamu tahu. Saya hanya mengatur anak buah saya, prajurit saya.
Sampean wilayah mana? Pulau Jawa, seluruh kuasa saya. Oh, pasukan berapa ke sini? Sama Pak sampean tadi? Saya sendiri. Sendiri. Siapa yang menugaskan menyebarkan bahasa seperti itu ya ke bumi Jawa ini ya? Emang bangsa kami begitu sukanya. Tadi saya sudah interogasi ke anak buah sampean ya, mungkin saya cukup itu, sudah saya tahu informasi semuanya. Bulu-bulu sampean rontok semuanya, Allah. Rontok semuanya itu bulu-bulunya. Orang telanjang itu sang. Dingin tidak? Iya. Bebaskan saya. Bebaskan. Dari penderitaan apa dari apa? Dari sini. Iya. Saya siapkan. Tahu ini buat apa? Buat apa ini, tahu nggak? Untuk membebaskan sampean ini. Bukan. Apa? Biasa kamu. Nanti saya bebaskan sampean berulah lagi menyerang bangsa kami. Biar dia lama ya, boleh saya kirim ya sampean ya. Nggak ada perlawanan ini. Susah di sini, percuma. Allah, ya bukan maksud apa sedulur ya, kita ambil hikmahnya saja untuk meminimalisir, menyelamatkan atau mengingatkan dulur-dulur yang terlibat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dalam tubuh ini ledak. Allah, saya sempat lupa nanya. Ciri-ciri sampean ada di rumah-rumah manusia itu apa? Suka ada yang lewat. Apa? Suka ada yang lewat mirip-mirip gitu. Suka ada yang lewat mirip. Iya. Aromanya? Bakar-bakaran. Aroma bakar-bakaran. Seperti bakaran apa? Bakaran kayak sampah apa bakaran kayak buah apa? Wangi. Kalau bakaran kayak bakaran singkong itu bakaran apa namanya, ubi talas, termasuk kamu bukan? Wangi seperti wangi. Oh, bakar tapi agak wangi-wangi dikit. Iya. Itu dari apa sumber baunya? Sampai nyari dari mana? Emang bangsa kami baunya begitu. Oh, bangsa sampai baunya seperti itu. Alhamdulillah. Saya kirim sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Ledak semuanya. Allah Akbar. Terima kasih atas informasinya. Semuanya ledak. Semua ilmu saya cabut semuanya. Cabut. Sisa-sisanya cabut semuanya. Bentengin Kang. Bentengin Kang. Bentengin dong. Bentengin semua. Apanya? Rumah semua mas saya. Semuanya. Semuanya. Bentengin semuanya. Kang. Semuanya. Dari web-web yang berjenis genderuwo. Iblis. Allah. Kita tutup dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dialog kami dengan bangsa jin dari golongan jenis genderuwo yang
mungkin secara langsung terlibat dengan pesugihan dengan para wanita ya, mungkin untuk bisa diambil pelajarannya, tibarnya bahwa pesugihan-pesugihan yang dijalankan itu sebenarnya adalah tipuan semata, hanya bersifat sementara, dan rezeki yang murni dari Allah ya, bekerja dengan jujur ataupun rajin sedekah sampai anak yatim atau fakir miskin, anak yatim. Terus juga misal menjalankan amal-amal yang ada hubungannya dengan kesedihan, agar rezeki yang kita peroleh itu halal dan barokah, bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun keluarga. Mudah-mudahan konten kami bermanfaat, ambil sisi positifnya saja. Jangan lupa dukung channel kami Sang Jawa dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.